Jadi ya berarti kalau kita cermati dengan kondisi market yang masih optimis seperti yang Anda katakan, sektor-sektor apa yang menarik ini masih dicermati? Apakah dari sektor komoditas yang dari hari kemarin masih mewarnai ya untuk perdagangan indeks yang terus membuat ke zona positif begitu? Apakah masih sama strateginya untuk perdagangan hari ini? Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya dalam market sedang rally seperti ini, dan juga dari pertumbuhan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang kita lihat akan lebih baik, kita akan menginjak sebenarnya lebih ke cyclical stock ya, di mana kalau kita lihat komoditi salah satunya menjadi pilihan, di mana kalau kita lihat pada hari ini khususnya batu bara ini meningkat sampai 10% buat dari peningkatan harga hariannya. Nah ini kalau kita lihat, iya betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari harga batu bara ini didorong oleh antisipasi musim dingin yang di bulan Desember dan juga tepatnya dari festival nanti Chinese New Year di tahun depannya ya. Jadi kan itu seasonality memang setiap akhir tahun dan juga awal tahun itu si China dia meningkatkan dari segi aktivitas impornya. Nah ini yang kita rasa menjadi sentimen positif nih sampai kuartal pertama. Jadi kita rasa emiten-emiten batu bara patut buat dicermati buat pelaku pasar. Oke, kalau kita cermati satu persatu apa saja nih yang mungkin bisa kita tradingkan kah atau justru untuk investasi jangka panjang, mengingat China begitu yang fokus akhirnya membeli produk batu bara asal Indonesia begitu dibandingkan dengan Australia yang sebelumnya sudah di-ban juga oleh mereka. Iya betul, jadi kalau kita lihat memang salah satunya sentimen positif buat dari Indonesia terkait dengan pembelian dari Indonesia ya, terkait 200 juta ton itu ya, dikarenakan adanya geopolitikal antara Australia dan juga di China. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari model bisnis kita lebih melihat dibandingkan Adaro, ITMG dan PTBA, kita menjagokan ITMG nih terkait buat dengan kenaikan harga batu baranya, dikarenakan ITMG? Betul, dikarenakan dari model bisnisnya di ITMG ini hampir 100% itu dari batu bara dibandingkan dengan PTBA dan juga Adaro begitu. Kalau kencang sekali loh. Ya, kalau untuk PTBA dan Adaro itu kan dia bermain di model bisnis terkait diversifikasi ya untuk mencegah pelemahan dari thermal coal. Nah, jadi kita melihat sebenarnya kalau ketika thermal coal sedang naik, ITMG akan diuntungkan, sementara kalau nanti diturun, ITMG yang paling bakal. Jadi kalau bicara mengenai second liner yang Anda jagokan, apakah juga dari sektor yang sama, komoditasnya atau dari sektor lain? Ya, sebenarnya selain dari dua itu, kita bisa melihat juga sebenarnya dari metal lain seperti Antam dan juga Inco. Biarpun kita lihat penguatannya ini sudah cukup tinggi, tapi masih ada beberapa potensial project yang bisa nanti buat menjadi sentimen positif dari sahamnya. Seperti contohnya kalau kita secara ngomongin Antam, ini masih ada blok Wabu dan juga potensi proyek dari baterai listrik ya, terkait dengan konsorsiumnya. Nah ini yang kita lihat untuk Antam atau Inco, Mas? Sorry. Ya ini untuk Antam ya. Oke, Antam hari ini naik 1,75%. Apakah juga ini menjadi pertanda bahwa rebound akan kembali lagi terjadi setelah beberapa waktu lalu kan juga mengalami tekanan yang cukup dalam ya untuk pergerakan dari Antam? Iya, jadi kita melihat sebenarnya untuk prospek jangka panjangnya masih cukup baik. Nah nanti kalau kita melihat juga sebenarnya pergerakan harga dari Antam dan juga Inco, Antam terutama ini bakal digerakkan dari kelanjutan dari baterai mobil listriknya, seperti di mana memang sudah diberikan mandat langsung ya oleh MindID terkait dengan hulunya bakal dipegang oleh Antam. Nah nanti kita lihat nanti pengembangan dari proyek tersebut akan menjadi katalis positif nih buat dari Antamnya. Baik, untuk rekomendasi yang bisa Anda berikan Antam, apakah kita bisa mengambil posisi beli untuk perdagangan hari ini atau masih wait and see? Ya kalau untuk Antam kita boleh untuk posisi beli kita beli sekarang. Ini dengan target price kita buat Antam itu di level 1.500 sekarang. Oh ya, 1.600? 1.500. Oke, 1.500 untuk rentang waktu berapa lama, Mas? 1 tahun? Halo? Oke, suara Anda agak sedikit terputus ini Mas Zuan. Jadi memang Antam masih ada peluang lah kita mencapai posisi 1.500-an ya, dengan current price masih Anda sarankan untuk masuk di Antam. Kemudian Inco tadi sempat Anda katakan ya Mas ya. Inco ini bagaimana strateginya?
Iya, jadi Inco kita melihat sebenarnya sebagai salah satu emiten yang nanti bisa mengambil opportunity dari baterai mobil listrik ya. Dikarenakan kalau kita melihat sebenarnya dari smelternya ini bisa mengkonvert buat bahan baku mobil listrik. Jadi sebenarnya selain Antam, Inco ini juga merupakan salah satu emiten yang nanti bisa langsung mengambil keuntungan dari adanya perkembangan mobil listrik seperti itu. Baik, berarti memang diuntungkan nantinya, tapi untuk jangka menengah panjang ya nampaknya untuk Antam dan Inco. Betul. Baik, Mas Yohan, saya sekali waktu terbatas ini terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan investor dalam menyikapi perdagangan hari ini. Sektor komoditas ya, yang nampaknya masih menjadi fokus utama yang bisa memberikan cuan tentunya untuk kita tradingkan atau menjadikan bagian daripada investasi jangka menengah panjang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Yohan, dan stay healthy, Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Zuan Octavianus. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.